Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dimas Setiano, Esi Rizkia, Harina Mustika Atsari, Hoi Livia Al-Inayah, Husnul Aliyah, Magfiroh Nur Hakiki, Mega Hoien, Tasya Yusti Hanan Permata, dan Umi Hanifatun Nikmah. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah review jurnal yang berjudul Estimasi Residu Abamectin Hadir dalam Teh, Teknik Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. Yang pertama, abamectin. Abamectin termasuk dalam kelas avermectin makrosiklik lakton, terdiri dari setidaknya 80% avermectin B1A dan kurang dari 20% avermectin B1B. Abamectin berhasil ditentukan oleh kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dalam metode fase terbalik, ditambah dengan berbagai detektor yaitu deteksi ultraviolet atau UVD, deteksi fluoresensi atau FLD, dan spektrometri massa atau MS. Namun, tidak ada laporan dalam literatur tentang metodologi untuk menentukan residu abamectin dalam teh. Karena konsentrasi residu abamectin sangat rendah, UVD kurang sensitif dibandingkan dengan FLD dalam menentukan residu abamectin untuk teh, dan spektrometri massa tidak dapat diakses dari laboratorium rutin karena biayanya yang tinggi. Metode analitik baru telah dicoba untuk menentukan kandungan abamectin dalam teh. Metode ini telah dikembangkan tidak hanya untuk mencapai sensitivitas tinggi, tetapi juga untuk memberikan keandalan penentu dan kesiapan untuk analisis rutin residu abamectin yang ada dalam teh. Yang selanjutnya ada metode dan bahan yang digunakan. Metode sederhana, andal, dan sensitif didasarkan pada kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, dikembangkan dan divalidasi untuk estimasi residu abamectin yang ada dalam teh. Residu abamectin yang diekstraksi dengan campuran aseton air 70:30 atau volume per volume dan derivatisasi dengan 1-metil-limidazol atau 1-MIM dan trifluoroasetik anhidrat atau TFAA diperkirakan oleh HCLC menggunakan detektor fluoresensi atau FLD. Teknik ini divalidasi dalam hal linearitas, presisi, pemulihan spesifitas, batas deteksi atau LOD, dan batas kuantifikasi atau LOQ. Hubungan linear yang baik 2 lebih besar dari 0,99 diserap dalam kisaran konsentrasi abamectin dari 0,01 hingga 1,0 gml 1. Batas deteksi dan batas kuantifikasi metode adalah 0,01 dan 0,02 Gg per 1 masing-masing. Rata-rata pemulihan pestisida dari teh hitam dan daun hijau kering masing-masing berkisar antara 83,3 hingga 103,8% dan 83,8 hingga 98,0%. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang nomor 1 ada optimalisasi prosedur ekstraksi ya. Bisa dilihat di tabel di bawah. Dalam penelitian ini, campuran air asetonitril 70:3 volume per volume, air metanol 70:30 volume per volume, dan aseton air 70:30 volume per volume digunakan sebagai pelarut. Untuk ekstraksi sampel teh berduri 0,02 dan 0,2 Gg per min tingkat benteng.
efisiensi dalam presentasi ekstraksi abamectin dengan berbagai teknik ekstraksi yang disebutkan di atas. Pemulihan terbaik dicapai dengan menggunakan aseton air 70:30. Hasil dan pembahasan optimalisasi prosedur pembersihan. Setiap kolom diawali dengan 30 ml DCM. Konsentrat yang diperoleh dilarutkan dalam 5 ml DCM dan dipindahkan ke kolom. Kolom dielusi dengan 150 ml campuran aseton dan kloroform 1:1 volume per volume. Elusi akhir dari setiap kolom dikonsentrasikan hingga kering menggunakan rotary evaporator. Setiap pembersihan dilakukan dalam rangkap 3 dengan kontrol untuk setiap set. Dari hasil pada meja 2, terbukti fluorisil yang dijaga dengan natrium sulfat anhidrat adalah adsorben yang sesuai untuk proses pembersihan dalam kuantifikasi residu abamectin. Selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan optimalisasi prosedur derivatisasi fluoresensi, yaitu kombinasi trifluoroasetik anhidrat TFAA dan 1-metilimidazol yang dikutip dalam literatur dipilih sebagai reagen derivatisasi dalam penelitian ini. Namun, data tentang kondisi eksperimental yang optimal agak tidak konsisten dalam literatur. Faktor utama yang mempengaruhi derivasi yaitu waktu inkubasi, suhu, dan cahaya. Mempelajari turunan dari abamectin, doramectin, moxidectin, dan ivermectin pada 60 derajat Celcius meningkat dibandingkan dengan 25 derajat Celcius dalam kondisi gelap. Pengaruh waktu inkubasi pada derivatisasi diselidiki dengan menginkubasi sampel pada 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, dan 4 jam pada 60 derajat InDark. Pemulihan residu abamectin ditemukan tinggi pada 3,0 jam waktu inkubasi pada 60 derajat Celcius dalam gelap. Validasi metode. Ada linearitas, batas deteksi, presisi. Pada linearitas, kurva kalibrasi dikonstruksi dengan melakukan analisis regresif linier dengan area puncak kromatografi versus konsentrasi abamectin, yaitu 0, 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan 1,0 gram mili min 1. Setiap konsentrasi disuntikan dalam 5 ulangan. Kurva kalibrasi menunjukkan hubungan linear yang sangat baik dengan koefisien korelasi rata-rata dari 0,9971. Selanjutnya, batas deteksi. Berbagai standar penurunan konsentrasi disiapkan dan disuntikan secara berurutan. Konsentrasi yang terdeteksi oleh instrumen dengan S/N pada rasio 3:1 diambil sebagai batas deteksi dan perkiraan sebagai 0,01 dari abamectin. Presisi. Pengulangan instrumen ditentukan dengan menyuntikkan larutan standar 0,3 gram per liter min 1 5 kali dan nilai RSD untuk daerah puncak ditemukan 0,92%. Selanjutnya ada validasi metode, kekhususan
Tidak ada gangguan antara komponen pelarut yang digunakan untuk persiapan standar referensi, fase gerak, zat uji, dan ekstrak kosong dari matriks. Dengan demikian, kekhususan metode ini ditetapkan untuk analit. Selanjutnya masih terkait dalam validasi metode, yaitu ada pemulihan. Studi pemulihan dalam teh hitam atau daun hijau kering dilakukan dengan memperkuat sampel kontrol pada konsentrasi yang berbeda, yaitu 0,02, 0,2, dan 2,0 gram dengan solusi standar abemektin. Sampel diekstraksi dengan campuran aseton dengan air dengan perbandingan 70:30 volume per volume. Kemudian dipartisi, dibersihkan, dan dianalisis kandungan abemektinnya. Persentase pemulihan bersekitar antara 86,5 hingga 103,8% dan 92,7 hingga 98,0% untuk teh hitam dan daun hijau kering. Ini menunjukkan bahwa ekstraksi dengan campuran aseton dengan air yang perbandingannya 70:30 volume per volume mampu mengekstraksi analit dari sampel sepenuhnya dan hilang analit diabaikan selama seluruh prosedur analisis. Kemudian yang terakhir ada batas kuantifikasi. Konsentrasi yang terdeteksi oleh instrumen dengan S/N pada rasio 10:1 diambil sebagai batas kuantifikasi dan diperkirakan 0,02 gram. Jadi kesimpulannya adalah pemulihan yang baik dicapai dengan campuran ekstraksi aseton dengan air dengan perbandingan 70:30 volume per volume. Pemisahan selanjutnya dengan absorben fluorisil dan derivatisasi fluoresen halus dengan inkubasi 3 jam pada 60 derajat Celcius dalam gelap. Kondisi yang dioptimalkan cukup baik untuk mendeteksi hingga 0,02. Residu abemektin hadir dalam berbagai jenis teh. Sekian dan terima kasih. Di sini ada sedikit kata mutiara, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.